Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Setiman. Kali ini membahas tentang butterfly effect, efek kupu-kupu ya, efek kupu-kupu dari bangun desa. Nah, di sini kita kembali ya, diingatkan ya kalau kita ini penduduk warga negara Indonesia ya, punya KTP Indonesia, terdaftar yang ngurus-ngurus KTP-nya juga ribet ke kelurahan, dukcapil, kecamatan atau ke ya pokoknya ke ya pokoknya di kepala desa lu ya pokoknya di bagian administrasi negara lah gitu. Nah, di sini yang diharapkan tuh apa gitu. Diharapkan jadi warga negara Indonesia apa gitu. Jadi warga negara saya ini ya jangan lari dari tanggung jawab ya. Jangan kabur aja dulu gitu loh. Di sini kita harus bangun desa. Bangun desa dulu. Bangun desa. Caranya gimana? Nggak harus apa ya? Nggak harus kayak orang-orang standar ya. Sekolah, kuliah, sarjana kerja. Itu kan jalur standarnya kayak gitu. Sekarang kembali kita sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya nggak bisa kuliah, sekolah, lulus, bangun desa. Itu bangun desanya gimana? Dengan wirausaha, dengan memanfaatkan ya program-program sebenarnya dari dulu juga ada ya, koperasi, simpan pinjam, atau pinjaman dari pemerintah juga menggelontorkan dana apalah itu, ada pinjaman usaha kecil, UMKM dan lain-lain. Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi jangan cuma dijadikan wacana gitu. Sebenarnya ya wira swasta ini memang harus mengambil resiko ya di tengah sekarang era digital, semuanya serba digital, mau bisnis, mau usaha apa aja juga wajib digital ya, kalau enggak bakalan ketinggalan zaman. Udah ngeri kalau ketinggalan zaman itu ya, kita jadi apa ya, zamannya udah maju tapi kita masih hidup di masa lampau ya. Kayak zaman udah era industri tapi masih tinggal di goa gitu. Nah, di sini gimana caranya bangun desa? Kita benar-benar harus asah skill ya. Asah skillnya apa? Bisanya apa? Hobinya apa? Minatnya apa? Setiap orang pasti punya punya apa yang disuka gitu loh. Saya suka mancing, ya, namanya orang di desa ya. Saya suka mancing, saya suka nyawah. Ini benar-benar harus ya, harus diasah, harus jangan cuma diasah doang. Di sini harus di-share. Bedanya apa? Kalau share ini kita mentransfer ilmu ke yang lain gitu loh. Kalau orang lain terinspirasi, ada yang nyangkut istilahnya, itu akan merubah. Inilah butterfly effect-nya di sini, akan merubah atau nyamber ya, ilmunya nyamber 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 ke orang lain seperti itu. Makanya dari satu keterampilan yang di sharing itu bisa mengubah desa, mengubah negara, mengubah bangsa. Jadi kita nggak boleh egois ya, punya apa-apa buat sendiri aja, buat sendiri. Itu nanti ujung-ujungnya kayak empu gandring, udah mati udah gitu. Kerisnya, jatah pamungkas kerisnya nggak ada yang bisa nerusin. Mungkin ada zaman sekarang cuma kekuatannya beda gitu. Nah, disinilah apa sih, the power of sharing ilmu, sharing ilmu. Karena zamannya serba digital, jadi sharing konten ilmu gitu loh. Kita bisanya apa? Di sini akan muncul ya, akan muncul orang yang orang yang nyata gitu, orang yang nyata. Karena sekarang ini kalau urusan konten udah ada AI gitu. Jadi orang ini tuh bukan orang gitu loh. Makanya di sini muncul orang pengennya orang yang nyata. Kalau kalian sharing, kalian bisanya apa? Bisa menjahit sharing. Sharing ilmu bisa bisa eh, bisa masak sharing. Nah, di sini bedanya nih, sharing nih nggak apa ya? Sharing ini orang pada ketakutan
nanti ilmu gue diambil gitu loh. Nah inilah sebenarnya orang yang nggak paham dengan butterfly effect atau umpan balik atau efek dari setiap tindakan ya, namanya ada aksi ada reaksi. Kalau kita sharing pasti kita akan mendapatkan ya reaksi gitu loh. Reaksinya apa? Kayak kita sharing aja kadang kita merasa percaya diri, minimal itu deh, percaya diri, merasa reputasinya naik. Emang kenyataannya orang kalau ngelihat kita sharing, oh dia udah share ilmu berarti dia udah bisa. Yang lain belum bisa berarti reputasinya terus terbangun. Jadi nggak nggak punya pikiran ilmu gue nanti dicolong. Emang tujuannya adalah membantu yang lain agar punya keterampilan gitu, bukan masalah colong-colongan ilmu. Ilmu itu wajib ya diteruskan sama generasi, sama semua itu. Untuk apa ya, kembali tadi bangun desa, bangun bangsa. Soalnya kalau ilmu dibawa mati ya nggak guna juga itu. Kitanya ya sedikit efeknya untuk desa, untuk bangsa gitu. Makanya di sini kayak kita tinggal di rumah terus punya punya pengalaman, punya istilahnya, punya keterampilan, kita sharingnya di rumah. Fasilitasnya pada internet, ada online, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Kita sharing gitu loh. Jangan hitung-hitungan apa ya, males bikin konten, udah nggak ada waktunya kayak gitu ya. Indonesia tidak menghargai orang males. Indonesia butuh orang yang bisa bangun desa, bangun bangsa. Orang yang males-males ya udah itu bakalan ya nggak guna itu hidupnya tuh ya, derajatnya tuh rendah dibanding orang yang sharing ilmu, sharing skill, sharing pengalaman. Itu sangat berharga sekali ya buat semua, buat lingkungan, buat desa, buat keluarganya sendiri, buat dianya sendiri deh gitu. Jadi dia itu merasa berguna. Kalau kita sharing itu kita berguna ya, meskipun di sini kenyataannya kayak di channel ini ya mungkin yang nonton ya mereka masih suka nonton acara-acara horor-horor, penampakan-penampakan, namanya dunia ya sekarang sukanya kayak gitu-gitu, yang viral, yang horor Indonesia kan sukanya kayak gitu. Itu artinya apa? Itu artinya banyak orang-orang Indonesia yang belum pandai gitu, belum pintar gitu, belum bisa apa ya, mengatur waktu lah gitu. Minatnya ya cuma nonton horor, sedangkan tahu sendiri kalau horor ini emang pengalaman ya dan cuma cerita gitu loh. Sedangkan ada sih ilmunya, ada tool-toolnya, alat-alatnya, kayak pendeteksi horor dan lain-lain. Cuma ya kalau cuma nonton doang, kembali ya, kalau cuma nonton doang itu nggak dapet apa gitu. Kecuali dia benar-benar terjun, ya mungkin awalnya nonton ya dan terinspirasi ya terjun. Cuma kalau kebanyakan penonton, kelihatan kalau channel yang penontonnya kebanyakan itu berarti dia sudah menghipnotis orang-orang biar nonton. Dan apalagi kalau sampai ratusan ribu, artinya kenyataannya orang-orang Indonesia banyak menghabiskan waktu buat nonton doang. Karena ini bedanya ya. Kalau misalnya di sini kalau keterampilan kan ya kita benar-benar bisanya apa sih, masak, hasilnya enak, tampilannya bagus ya. Bisa otomotif, modif, tampilannya keren, mesinnya enak gitu. Bisa desain, bisa ya pokoknya mancing, bisa jahit ya, jahit hasilnya bagus, bajunya dipakainya fit. Ini beda ya kalau cuma nonton horor terus ya cerita-cerita gua ngelihat pocong, ini terlalu standar gitu loh. Kalau kalau ke arahnya situ terlalu standar. Di sini kita harus bisa benar-benar sharing, benar-benar yang nerima sharing atau konten dari kita ini bisa bisa mendapat ilmu ya, bisa mendapat sesuatu. Soalnya udah nggak ada toko buku gitu. Orang-orang ini emang butuh
butuh ya butuh orang bener untuk transfer ilmu gitu. Jadi mereka nggak kayak dulu. Dulu mau apa-apa ke toko buku, baca buku pinter, buku ternak lele bisa, bisa. Sekarang udah nggak kayak gitu. Orang benar-benar butuh, ya udah karena udah nggak ada toko buku, butuh orang yang dianggap bisa, yang dianggap punya pengalaman, pokoknya yang udah duluan deh gitu. Nah itulah yang membedakan ya, generasi. Kalau bisa ya jangan diputus gitu. Ini ya butuh butuh kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa orang lain, orang dari luar negeri kalau bukan orang Indonesia itu. Makanya di Indonesia nih kita bisanya apa? Kalau cuma bisanya nonton horor doang, ya carilah kegiatan. Kalau sukanya benar-benar horor, perdalam ininya, entah itu alat-alatnya, entah itu ya kayak alat-alatnya buat buat nonton horor kan seperti kita tahu ada kamera, ada HP, ada ya pokoknya entah itu bajunya ya, kalau misalnya ke horor itu kita harus pakai baju ini, minimal minatnya ke situ ya, jangan cuma nonton doang terus ngobrol mulut udah gitu. Di sini beda, kalau kita benar-benar nonton dapat inspirasi, oke gue mau beli ini deh, ya, alat tripod yang buat ini hantu, meskipun belum belum istilahnya terjun ya, belum uka-uka, tapi kesitunya udah bagus dibanding cuma nonton terus ngoceh, nonton ngoceh ya. Inilah kayak apa ya, Indonesia ini kayak gitu, lalu standar nonton berita terus komen, nonton berita komen, jadinya apa ya, nggak naik ilmunya gitu, nggak maju negaranya. Makanya sampai sini yang nonton video ini kalau bisa ya mulai ya bisanya apa deh gitu. Kalau aduh sekarang gue merasa nggak bisa apa-apa, orang gue kerja ya paling bisanya di ngerjain yang di kerjaan doang. Mulai kembali ke masa kecil, mulai inget apa gitu, mulai oh dulu gue ini, dulu gue diajak berenang, dulu gue diajak mendaki gunung, dulu gue diajak wisata, ya kayak gitu kan, itu bagus gitu. Dulu kecil diajak wisata artinya orang tuanya itu memperkenalkan ya dunia wisata ya, topik wisata kita bahas wisata apa aja gitu. Jadi itu guys ya, kalau ya emang udah zamannya kita ya, emang konten ini, konten sharing ilmu ini udah tandemannya gitu. Jadi udah nggak ada yang istilah males ngonten. Kalau males ngonten ngapain gitu, mereka di rumah udah ada wifi, udah ada HP, ya monitor TV udah canggih ya, udah Android zaman sekarang, LED, gambarnya bening, itu sayang banget gitu. Kenapa nggak apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu kita tangkep ya, rekam, tangkep terus kita upload. Setiap upload mengubah dunia. Jadinya kalau males ngupload ya jadi orang males. Oke, jadi kalau ada yang bertanya seputar sharing ilmu, silahkan guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.